Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Khairunisa Arifah dalam video seri pembelajaran akuntansi keuangan menengah 1. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai laporan laba rugi dan informasi terkait beserta laporan-laporan lain yang menyertai laporan laba rugi. Laporan laba rugi sebenarnya memiliki banyak kegunaan bagi perusahaan, antara lain untuk mengevaluasi kinerja operasional di masa lampau, untuk memprediksi kinerja di masa yang akan datang, dan akan membantu perusahaan dalam menilai resiko atau ketidakpastian dalam menghasilkan arus kas di masa depan. Namun demikian, laporan laba rugi juga memiliki beberapa keterbatasan, antara lain bahwa dalam menyusun laporan laba rugi, terkadang perusahaan harus menghilangkan pos atau item yang tidak dapat diukur dengan handal. Yang kedua, jumlah laba rugi yang dihasilkan kadang dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan, seperti misalnya metode depresiasi aset tetap. Dan yang terakhir, banyak item atau pos yang mempengaruhi pengukuran laba yang melibatkan perkiraan atau judgement dari manajemen, seperti estimasi dan lain-lain. Berikut adalah unsur-unsur dari laporan laba rugi. Yang pertama adalah penghasilan berupa peningkatan nilai ekonomik selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas masuk atau peningkatan nilai aset atau penurunan liabilitas yang nantinya akan menghasilkan peningkatan nilai ekuitas selain yang terkait dengan kontribusi dari pemegang saham atau pemilik. Penghasilan ini terdiri atas dua sumber. Yang pertama itu adalah pendapatan atau revenues, yaitu penghasilan yang berasal dari aktivitas operasional biasa atau aktivitas bisnis rutin perusahaan, antara lain penjualan, pendapatan jasa, bunga, dividen, dan sewa. Penghasilan yang kedua dapat berasal dari keuntungan atau gains yang berasal dari aktivitas non-operasional atau aktivitas yang tidak biasa. Biasanya keuntungan atau gains ini bersumber dari keuntungan atas misalnya penjualan aset jangka panjang, keuntungan yang belum terrealisasi dari perdagangan saham. Berikut adalah komponen yang kedua, yaitu biaya yang merupakan penurunan nilai ekonomi selama satu periode dalam bentuk arus keluar atau penurunan nilai aset atau bertambahnya liabilitas yang nantinya akan menyebabkan penurunan nilai ekuitas selain dari yang terkait dengan distribusi kepada pemilik atau pemegang saham. Biaya ini termasuk di dalamnya biaya operasi dan kerugian. Biaya operasi itu adalah biaya yang dikeluarkan selama aktivitas operasional biasa perusahaan, antara lain kos barang terjual atau harga pokok penjualan, depresiasi, bunga, sewa, gaji, upah, pajak, dan lain-lain. Sedangkan kerugian itu bisa berasal dari aktivitas non-operasi atau aktivitas yang tidak biasa, misalnya kerugian atas biaya restrukturisasi perusahaan, kerugian atas penjualan aset jangka panjang, kerugian yang belum terrealisasi atas perdagangan saham. Berikut adalah contoh susunan umum dari laporan laba rugi. Yang pertama adalah penjualan atau pendapatan operasi. Kemudian yang kedua dikurangi dengan harga pokok penjualan atau kos barang terjual.
nantinya akan menghasilkan laba kotor. Kemudian laba kotor ini dikurangi dengan biaya-biaya, antara lain biaya penjualan, biaya umum atau administratif, laba dan biaya lainnya yang nantinya akan menghasilkan laba operasi. Selanjutnya, laba operasi ini dikurangi dengan biaya pendanaan, misalnya adalah biaya dari hutang, kemudian nanti akan didapatkan laba sebelum pajak. Setelah laba sebelum pajak ini dikurangi dengan pajak penghasilan, maka akan dihasilkan laba dari aktivitas operasi yang dilanjutkan. Perlu diingat bahwa kadang perusahaan memiliki 1 atau 2 operasi atau lini bisnis yang dihentikan. Jika ada, maka laba atau rugi dari operasi yang dihentikan tersebut harus ditambahkan atau dikurangkan dari laba dari operasi yang dilanjutkan sehingga didapatkan laba bersih. Setelah perusahaan mendapatkan laba bersih, maka selanjutnya perlu untuk diungkapkan atau disajikan bagian dari kepentingan non-pengendali, dan terakhir itu dihitung laba per lembar saham biasa. Ini adalah format yang umum bagi perusahaan dalam menyajikan laporan laba rugi. Nah, ini adalah contoh dari laporan laba rugi yang terinci pada sebuah perusahaan. Kita bisa melihat secara rinci di sini penjualan, biaya penjualan, biaya administrasi, pendapatan dan biaya operasi lain-lainnya dirinci dan seterusnya sehingga perusahaan bisa menghasilkan laba tahun berjalan dan pada akhirnya bisa menghasilkan laba per lembar saham. Semua komponen dimasukkan dalam penghitungan laba tahun berjalan kecuali laba atau rugi dari operasi yang dihentikan. Berikut ada cara lain yang lebih ringkas dalam menyajikan laporan laba rugi. Jadi biaya-biaya tidak dirinci dalam laporan laba rugi, tidak seperti pada contoh yang sebelumnya ini. Namun pada laporan yang lebih ringkas, semua biaya, komponen biaya itu dijumlah, lalu rinciannya itu disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Jadi nanti di sini rincian biaya itu nanti akan diberikan catatan secara terpisah pada catatan atas laporan keuangan. Nah, dari laporan atau penyusunan laporan laba rugi, perusahaan bisa memberikan perhatian pada kinerja yang diukur dari laba. Ada beberapa jenis laba yang bisa dijadikan perhatian bagi perusahaan. Yang pertama itu adalah laba bruto, yang dihitung dari pengurangan harga pokok penjualan atau kos barang terjual dari total penjualan neto. Yang laba ini berguna untuk mengevaluasi kinerja dan memprediksi laba di masa yang akan datang. Laba bruto itu hanya akan menampilkan pendapatan dan kos barang terjual saja, sehingga kalau ada pendapatan yang bukan berasal dari aktivitas biasa atau aktivitas operasional utama perusahaan, itu harus diungkapkan pada pendapatan dan biaya lain-lain. Jenis laba selanjutnya yang dijadikan ukuran kinerja perusahaan itu adalah laba operasi atau laba yang dihitung dari pengurangan biaya penjualan dan administratif dan juga pendapatan dan biaya operasi lainnya dari laba bruto. Laba operasi ini nantinya akan mencerminkan pos-pos yang mempengaruhi aktivitas biasa perusahaan atau aktivitas yang terjadi pada kondisi operasional bisnis utama perusahaan.
Nantinya laba operasi ini berguna untuk memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas di masa yang akan datang. Nah, kemudian terakhir laba bersih. Laba bersih itu nanti akan mencerminkan keuntungan atau laba setelah semua pendapatan dan biaya dalam satu periode berjalan sudah diperhitungkan. Di sini biaya dan pendapatan baik yang dari aktivitas operasi maupun yang non-operasi. Biasanya laba bersih ini merupakan salah satu atau mungkin faktor utama atau faktor yang terpenting dalam menentukan kesuksesan atau kegagalan perusahaan dalam menyelenggarakan aktivitas operasional atau aktivitas bisnis utama perusahaan pada periode operasi tertentu. Kemudian dari laba bersih, perusahaan bisa menghitung laba per lembar saham yang dihitung dengan rumus sebagai berikut. Laba bersih dikurangi dengan dividen saham preferen dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar. Laba per lembar saham ini biasanya merupakan indikator yang signifikan dan menjadi perhatian utama oleh pemegang saham karena informasi laba per lembar saham ini nanti mengukur setiap unit moneter yang diperoleh dari setiap lembar saham biasa. Oleh karena itu, informasi terkait dengan laba per lembar saham itu harus diungkapkan menjadi satu dalam laporan laba rugi. Berikut adalah contoh penghitungan laba per lembar saham untuk perusahaan Lancer. Lancer melaporkan laba bersih sebesar 350.000, kemudian mengumumkan dan membayar dividen saham preferen sebesar 50.000 pada tahun yang sama. Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar adalah 100.000 lembar, sehingga penghitungan laba per lembar saham Lancer adalah sebagai berikut. Dengan mengikuti rumus yang ada, kita tinggal masukkan angkanya 350.000 dikurangi 50.000 dibagi dengan 100.000 sehingga kita dapatkan $3 per lembar saham. Berikutnya adalah informasi yang relevan terkait dengan penghitungan laba rugi, yaitu operasi yang dihentikan. Operasi yang dihentikan ini merupakan komponen dari entitas yang telah dilepaskan atau diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk siap dijual dan memenuhi satu dari beberapa kriteria berikut. Yang pertama, apakah entitas tersebut merupakan lini bisnis utama atau wilayah geografis operasi, atau entitas tersebut merupakan bagian dari rencana perusahaan untuk melepaskan salah satu lini bisnis utama atau wilayah geografis operasi, atau entitas tersebut merupakan entitas anak perusahaan yang diakuisisi secara eksklusif dengan tujuan untuk dijual kembali. Untuk operasi yang dihentikan ini, maka perusahaan harus melaporkan semua keuntungan atau kerugian dari pelepasan komponen bisnis dalam laporan laba rugi yang dilaporkan secara terpisah. Hasil operasi dari komponen yang telah atau yang akan dilepaskan secara terpisah dari operasi yang dilanjutkan. Kemudian dampak operasi yang dihentikan itu dilaporkan setelah dikurangi pajak sebagai kategori terpisah setelah operasi dilanjutkan. Berikut adalah contoh pelaporan untuk perusahaan yang memiliki operasi yang dihentikan. Di sini kita lihat bahwa perusahaan akan melaporkan operasi yang dihentikan sebagai satu bagian atau subbagian yang khusus dalam laporan laba rugi dilaporkan secara terpisah sehingga akan terlihat jelas berapa laba atau kerugian yang dihasilkan dari pelepasan atau penghentian unit bisnis ini. Nantinya laba atau rugi dari penghentian operasi bisnis ini akan mempengaruhi laba bersih dan nantinya akan
mempengaruhi pula laba per lembar saham. Perlu kita ingat bahwa laba per lembar saham itu nanti harus juga dipisahkan penghitungan antara laba dari operasi yang dilanjutkan dengan laba bersih per lembar sahamnya. Berikut adalah contoh penghitungan dari laba per lembar saham. Ya, jadi dari laba dari operasi yang dilanjutkan dibagi dengan rata-rata tertimbang dari saham yang beredar, kita akan mendapatkan laba dari operasi yang dilanjutkan. Kemudian dari laba bersih, kita bagi juga dengan rata-rata tertimbang saham yang beredar, kita akan dapatkan laba per lembar saham atau EPS. Informasi lain yang juga tidak kalah penting itu adalah perubahan akuntansi dan analisis kesalahan. Perubahan akuntansi ini ada dua. Yang pertama itu adalah perubahan prinsip akuntansi, yang kedua itu adalah perubahan estimasi akuntansi. Untuk perubahan prinsip akuntansi, nantinya ya ketika perusahaan itu mengubah prinsip akuntansi atau kebijakan akuntansinya, maka perlu dilakukan penyesuaian secara retrospektif. Penyesuaian retrospektif itu maksudnya adalah perusahaan harus melihat dampak kumulatif dari perubahan prinsip akuntansi tersebut terhadap laba ditahan. Apabila ada perubahan, maka perusahaan itu harus mengukur dampak kumulatifnya dan menyesuaikan dampak kumulatif tersebut dengan saldo laba ditahan pada awal periode ketika terjadi perubahan prinsip akuntansi. Dengan pendekatan retrospektif ini atau penyesuaian retrospektif ini, maka meskipun perusahaan itu melakukan perubahan atas prinsip akuntansi, perusahaan tetap mempertahankan keterbandingan informasi akuntansi dari tahun ke tahun. Berikut adalah contoh yang termasuk ke dalam perubahan prinsip akuntansi, antara lain perubahan metode penilaian persediaan dari FIFO ke metode rata-rata tertimbang atau average cost. Yang kedua, contoh lain itu adalah metode perubahan metode akuntansi untuk pengakuan pendapatan dari kontrak jangka panjang, misalnya dari metode persentase penyelesaian ke metode cost recovery atau penyelesaian penuh. Perubahan akuntansi yang kedua itu adalah perubahan estimasi akuntansi. Berbeda dengan perubahan kebijakan atau prinsip akuntansi, kalau yang berubah itu adalah estimasi akuntansi, maka perubahan itu akan diperhitungkan hanya di periode terjadinya perubahan dan periode yang akan datang jika perubahan tersebut mempengaruhi keduanya. Kita sebut perubahan ini akan diperlakukan secara prospektif, bukan retrospektif. Dan yang jelas, perubahan estimasi ini tidak dianggap sebagai error, karena perubahan estimasi itu dinilai sangat wajar terjadi dalam aktivitas operasional perusahaan. Kita tidak bisa dengan tepat dan akurat membuat estimasi akuntansi yang akan terjadi di masa yang akan datang, karena ketidakpastian di masa yang akan datang. Sehingga apabila perusahaan itu melakukan perubahan estimasi, itu dianggap sebagai hal yang wajar, bukan kesalahan atau error. Contoh dari perubahan estimasi akuntansi ini misalnya perubahan masa manfaat atau estimasi masa manfaat dan juga estimasi terhadap nilai sisa aset yang didepresiasi. Perubahan estimasi atas penghitungan penyisihan piutang tak tertagih. Contoh yang lain, estimasi atas persediaan yang usang. Nah, selanjutnya kemungkinan juga perusahaan bisa mengalami kesalahan sehingga perlu untuk dikoreksi kesalahan tersebut. Koreksi kesalahan ini biasanya terjadi karena kesalahan matematis atau kesalahan dalam menerapkan prinsip akuntansi, atau kelalaian dan kesalahan dalam menggunakan fakta-fakta atau data yang ada. Koreksi ini
diperlakukan sebagai penyesuaian periode sebelumnya apabila kesalahan yang ditemukan itu terjadi pada periode sebelumnya dan telah terjadi tutup buku akuntansi. Sehingga dari kesalahan yang ada perlu untuk dinilai dampaknya terhadap saldo awal laba ditahan dan dilakukan penyesuaian yang diperlukan pada saldo awal laba ditahan. Laporan lain selain laporan laba rugi yang terkait dengan ekuitas itu adalah yang pertama laporan laba ditahan. Di sini ada beberapa item atau beberapa pos yang dapat menambah laba ditahan suatu perusahaan selama satu periode akuntansi, antara lain dari laba bersih yang dihasilkan, karena adanya perubahan pada prinsip akuntansi, atau penyesuaian pada periode sebelumnya. Laba ditahan juga dapat mengalami pengurangan antara lain karena adanya kerugian, pembagian dividen, perubahan pada prinsip akuntansi, dan penyesuaian pada periode sebelumnya. Karena ada kemungkinan bahwa laba ditahan itu mengalami penambahan atau pengurangan, maka perusahaan dipandang perlu untuk menyusun laporan laba ditahan untuk melihat bagian mana yang dapat menambah laba ditahan atau mengurangi laba ditahan pada periode yang berjalan. Selanjutnya adalah laba komprehensif. Laba komprehensif ini mencakup semua perubahan pada ekuitas dalam satu periode, kecuali yang dihasilkan dari investasi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik. Tentu saja laba komprehensif ini berbeda dengan laba bersih karena laba komprehensif ini merupakan keuntungan atau kerugian yang tidak dapat dimasukkan dalam penghitungan laba bersih. Contohnya apa? Laba komprehensif ini mencakup semua pendapatan dan keuntungan, biaya, dan kerugian yang dilaporkan dalam laba bersih ditambah dengan semua keuntungan dan kerugian yang diakui dalam laba neto, tetapi yang tidak diakui dalam laba neto, tetapi bisa mempengaruhi nilai ekuitas. Ya, berikut adalah contoh dari penghitungan laba komprehensif. Jadi dari laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan nanti akan ditambah dengan laba komprehensif lainnya yang bisa dihasilkan atau bersumber dari keuntungan dan kerugian sekuritas yang tidak diperdagangkan dan belum terrealisasi, atau misalnya keuntungan atau kerugian translasi mata uang asing. Nantinya laba komprehensif lainnya ini akan dilaporkan pada ekuitas, tidak termasuk dalam penghitungan laba bersih. Perusahaan di sini harus menampilkan komponen laba komprehensif dengan salah satu cara atau salah satu dari dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan satu laporan atau pendekatan dua laporan. Berikut adalah contoh perbedaan dari penyajian laporan laba komprehensif. Untuk pendekatan satu laporan, informasi mengenai laba komprehensif lain itu dijadikan dalam satu laporan bersama dengan penghitungan laba bersih dalam satu laporan laba komprehensif. Keuntungannya tentu saja perusahaan tidak harus membuat laporan baru, ya cukup membuat satu laporan laba komprehensif yang mencakup laba bersih dan juga laba komprehensif lain, dan nantinya akan dihasilkan laba komprehensif. Namun keuntungannya kekurangannya dengan pendekatan satu laporan ini kita tidak bisa melihat laba bersih itu sebagai nilai final atau nilai akhir dari penghitungan laba. Kita melihatnya laba bersih hanya sebagai subtotal dari laporan saja. Padahal laba bersih ini nanti yang akan digunakan untuk menghitung laba per lembar saham, dan itu yang dicari informasinya oleh pemegang saham atau pengguna laporan keuangan.
Yang kedua, kita lihat di sini ada pendekatan dua laporan. Jadi laporan ini dibuat secara terpisah. Yang pertama itu adalah laporan laba rugi yang secara spesifik begitu menghitung laporan laba bersih. Lalu laporan kedua itu adalah laporan laba komprehensif yang memasukkan laba bersih ditambah dengan laba komprehensif lainnya. Ini memang terlihat menjadi lebih panjang karena ada dua laporan yang terpisah. Namun di sini kita lihat bahwa untuk pendekatan dua laporan kita bisa lihat dengan jelas bahwa informasi laba bersih itu dipisahkan sehingga pembaca laporan keuangan itu bisa melihat bahwa ya inilah laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan dalam satu periode. Nah, selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Di sini laporan perubahan ekuitas itu mencakup semua komponen informasi item yang bisa menyebabkan perubahan nilai ekuitas perusahaan. Jadi di sini selain laba komprehensif, pembuat standar akuntansi juga mewajibkan perusahaan untuk menyusun dan menyajikan laporan perubahan ekuitas. Umumnya di sini laporan perubahan ekuitas itu terdiri atas modal saham. Modal saham itu bisa berupa saham biasa maupun saham preferen. Premi saham juga bisa berupa premi saham biasa atau premi saham preferen. Laba ditahan dan akumulasi saldo laba komprehensif lain. Laporan perubahan ekuitas itu nanti akan melaporkan perubahan setiap akun ekuitas dan total ekuitas untuk satu periode dan mencakup hal-hal berikut ini. Akumulasi laba komprehensif untuk satu periode, kontribusi yang berupa penerbitan saham atau kontribusi dari pemilik, dan distribusi kepada pemilik yang biasanya dalam bentuk dividen. Dan yang ketiga, rekonsiliasi jumlah tercatat untuk masing-masing komponen ekuitas dari awal hingga akhir periode. Dan berikut adalah contoh laporan perubahan ekuitas. Jadi di sini ada saldo awal, ya, baik secara total maupun saldo awal dari masing-masing komponen ekuitas. Selanjutnya, informasi-informasi yang bisa mengakibatkan penambahan atau pengurangan pada ekuitas itu dijabarkan di sini. Jadi misalnya laba bersih itu nanti menjadi komponen penambah laba ditahan, dividen itu menjadi komponen pengurang laba ditahan. Apabila nanti ada misalnya penerbitan saham baru, itu nanti akan menambah modal saham biasa di sini. Jadi misalnya di sini ada penambahan saham baru, ya. Atau kalau misalnya ada penarikan saham atau kita sering sebut dengan saham treasury, itu nanti juga akan dikurangkan dari modal saham ini, ya. Sehingga di sini nanti di laporan perubahan ekuitas nanti akan kita dapatkan informasi secara lengkap, ya, informasi mengenai item-item apa saja atau pos apa saja yang bisa menyebabkan perubahan ekuitas perusahaan. Dan pada akhirnya itu adalah akan didapatkan saldo akhir, ya, baik secara total maupun secara terpisah atau terperinci untuk masing-masing komponen perubahan ekuitas. Nah, demikian materi laporan laba rugi dan informasi serta laporan lain yang terkait. Terima kasih atas perhatian Anda. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Saya ingatkan sekali lagi, silahkan untuk bisa melengkapi pemahaman Anda mengenai materi ini dengan membaca buku teks yang tersedia. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.